Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang materi cerpen bagian 4. Karena kita sudah mempelajari bagian 1, 2, 3 sampai 4. Ini bagian terakhir ya. Nah, di bagian keempat ini membahas beberapa bagian. Yang pertama itu fungsi cerpen. Nah, fungsi cerpen sendiri ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fungsi rekreatif adalah fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan terhibur kepada para pembacanya. Jadi ketika kita sudah membaca cerpen itu ada rasa senang, gembira, dan merasa terhibur, dan kadang-kadang juga kita merasa sedih. Tetapi itu sulit digambarkan, hanya penikmat atau pembaca sendiri yang mampu merasakan. Selanjutnya, fungsi deduktif adalah fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang dimuat di dalam cerpen itu. Nah, di cerpen itu sendiri juga dimuat beberapa nilai-nilai. Nah, salah satunya nilai kebenaran dan kebaikan. Kemudian yang ketiga, fungsi estetik adalah fungsi yang memberikan keindahan kepada para pembacanya. Ada keindahan estetik setelah dibaca. Yang keempat, fungsi moralitas yang mengharapkan pembacanya dapat mengetahui akibat dari moral yang tidak baik bagi dirinya, sehingga ia tidak akan melakukan moral yang tidak baik tersebut terhadap orang lain ataupun tindakan-tindakannya di kemudian hari. Kemudian fungsi religius adalah fungsi yang mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Nah, ketika kita sudah membaca utamanya cerpen religius, maka kita akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai-nilai religius yang pada intinya nanti bisa semakin lebih yakin lagi terhadap agama yang kita anut. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Ya, pertama, membaca cerpen dengan seksama. Artinya membaca cerpen itu secara menyeluruh dengan berulang-ulang supaya keutuhan dari nilai-nilai cerpen itu mampu kita cerna atau mampu kita pahami. Oh, ini nilai yang terkandung di dalam cerpen. Misalnya nilai sosial, pendidikan, religius, dan sebagainya. Yang kedua, mampu dengan membaca cerpen itu tidak artinya tidak serta-merta begitu kita memahami, tetapi yang kedua ini menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Jadi dianalisis lagi tindakan dan dialognya. Kalau misalnya dia mengatakan ya, apakah tindakannya itu sama seperti yang diucapkan, atau misalnya dia mengucapkan di dialek itu ya, tetapi tindakannya itu tidak, atau dia mengucapkan A tetapi tindakannya itu B. Nah, ini yang perlu kita analisis, tindakan dan dialog itu. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Jadi mana mungkin kita bisa menyimpulkan tindakan-tindakan dan dialog tokoh itu apabila kita tidak membaca. Ini kembali kepada intinya. Jadi yang ketiga ini menyimpulkan. Setelah kita membaca, kita akan mampu menyimpulkan. Nah, kalau misalnya tidak mampu menyimpulkan, maka kita akan baca lagi. Kalau sudah dibaca berulang-ulang secara runut, maka saya sangat yakin karena cerpen ini tidak sama dengan novel, sekali dibaca duduk, maka saya sangat yakin itu mudah sekali kita menemukan di dalamnya nilai-nilai itu. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin katakan seperti ini ya. Jangan di skip video pembelajaran ini, karena jangan sampai pemahaman kalian terpotong-potong. Nah, ditonton saja mulai dari awal sampai akhir agar mendapatkan pengetahuan yang utuh atau sempurna. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.